Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lazwardian semua, selamat datang di Last Talk, Cultivating Compassion, Creative Change. Ruang ngobrol santai ini seputar tentang pembelajaran, nilai, dan cerita bertumbuh di Lazwardi. Saya Abda Alifa dan hari ini kita akan ngobrol tentang suatu hal nih yang dekat dengan kita, yaitu compassionate action. Hari ini saya sudah bersama Bu Mutia selaku PJ Compassionate Action di Lazwardi. Halo, assalamualaikum Bu Mutia. Halo semuanya. Bagaimana nih Bu Mutia kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Abdah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. kita selalu sehat ya Bu Mutia. Amin. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam nih Bu Mutia, boleh diceritakan sedikit nih Bu, kapan kegiatan Compassionate Action ini di Lazwardi dilaksanakan? Oke. Ya sebenarnya Lazwardi sejak dulu bahkan sebelum berganti nama jadi Lazwardi Compassionate School itu sudah sudah menginternalisasi kegiatan-kegiatan yang bernafaskan ulas asih sih sebenarnya Bu Abda. Tapi kalau tanya kapan mulai dibuat tematik compassionate action, itu ya baru di tahun ajaran 2025-2026 ini Bu Abda. Setelah sebelumnya sekitar 3-4 tahun kita melakukan compassionate action challenge itu hanya pada bulan Ramadan. Iya, betul gitu. Nah, kita denger nih kan kata-kata compassionate action gitu, mungkin terdengar besar gitu ya Bu Mutia. Nah, menurut Bu Mutia nih seperti apa sih compassionate action itu gitu dengan bahasa yang sederhana gitu Bu Mutia? Oke, jadi kegiatan tematik compassionate action yang kita lakukan mulai tahun ajaran ini itu kita sebenarnya menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan kecil harian yang bisa dijadikan pembiasaan untuk anak-anak gitu. Karena alhamdulillah sih kalau untuk setiap program, tema, bahkan kegiatan hari-hari di sekolah itu sudah bernafaskan welas asih atau compassion. Tapi kita perlu merayakan gitu ya, atau meng-highlight kegiatan-kegiatan dan justru lebih ke menyederhanakan bahwa berwelas asih itu terhadap diri, orang lain dan lingkungan itu bisa dilakukan lewat hal-hal kecil setiap hari. Seperti itu. Berarti memang kegiatannya sebenarnya memang kita sudah lakukan setiap hari dan bisa juga di dalam kegiatan siswa di kelas ya Bu Mutia. Betul, iya. Nah, bagaimana nih menurut Bu Mutia yang menarik banget untuk anak-anak dilibatkan langsung dalam kesehariannya gini Bu Mutia? Nah, kalau kegiatan compassionate action yang tematik ini itu yang menarik itu sebenarnya adalah program ini kita upayakan untuk holistik gitu ya Bu Abda. Jadi ada kegiatan harian anak-anak, lalu ada kegiatan bersama orang tua. Jadi orang tua kita ajak juga either menjadi volunteer atau jadi ikutan kegiatan-kegiatan compassionate-nya gitu ya. Dan juga ada perayaannya gitu ya. Jadi yang meng-highlight dari kegiatan tematik sebulan itu. Contohnya yang bulan pertama kali ya, kayaknya yang bulan pertama itu cukup menggebrak gitu ya. Ada gebrakannya gitu. Jadi setiap hari kan anak-anak punya program mini farming. Nah setiap hari itu kita ajak anak-anak bukan hanya pada seminggu sekali atau sebulan sekali kita merawat mini farmnya, tapi setiap hari ada piket duty di mini farm dan mini zoo-nya kita gitu ya. Jadi karena temanya itu waktu itu compassion to nature, Halifatul Field Art. Lalu setiap akhir minggu bersama keluarga kita undang juga nih mama papa untuk berkegiatan menyayangi lingkungan. Ini bisa dilakukan di rumah tapi di sekolah juga kita lakukan gitu. Dan nanti pulang orang tua mendapat token of appreciation, yaitu berupa hasil buminya Lazwardi. Ada yang pulang bawa telur bebek, ada yang pulang bawa sawi, ada yang pulang bawa kangkung, ada juga yang pulang bawa bunga telang gitu. Jadi hasil dari mereka merawat, mereka ada token of appreciation-nya. Lalu sebagai puncak temanya, waktu itu kita bikin yang namanya Grand Kirei, di mana anak-anak secara serempak, biasanya kita ada ya Kirei setiap sebulan sekali juga ada. Tapi ini benar-benar dari pra-TK, TK, SD sampai SMP itu bersih-bersih lingkungan sekolah secara serempak. Dan termasuk yang lebih menarik adalah biasanya cuma fokus sama siswa nih. Kalau tematik compassionate action ini kita fokus untuk seluruh warga, termasuk para karyawan, guru-guru dan juga tadi orang tua gitu. Wah, Masya Allah banget ya Bu Mutia ya. Iya. Nah Bu Mutia, kalau untuk bulan ini bagaimana nih Bu Mutia tema konsep
compassionate action ini? Oke, setelah kemarin kita ada compassionate to the environment, ada global kindness. Nah, bulan ini itu compassionate to yourself atau temanya tuh I matter, you matter. Nah, kita ini akan mengangkat sebuah konsep self care sebenarnya nih Bu Abdah yang lagi ngetren juga gitu. Jadi di sini kita kegiatannya karena kemarin baru balik dari liburan, kita akan keliling ke anak-anak setiap hari, kita tanyain apa yang sudah kamu lakukan untuk dirimu, pertanyaan-pertanyaan yang memantik self care. Tujuannya adalah untuk membuat anak-anak aware bahwa caring kepada diri sendiri tuh nggak sekedar kalau orang sekarang tuh me time gitu ya, tapi termasuk merawat diri, berkata tidak jika tidak mau. Terus yang suka dilupain tuh kadang-kadang gini, aku mau self care, aku mau self reward makan junk food gitu ya. Betul. Padahal yang namanya self care itu justru memasukkan menu makan sehat dalam keseharian kita, istirahat cukup, mengurangi asupan sosial media, ngurangin screen time, segala sesuatu yang sifatnya mengembalikan kita ke fitrahnya kita, yaitu kebaikan gitu ya. Lalu kita juga akan ajak parents untuk nanti ada kegiatan yoga antara anak-anak dengan orang tua. Wah, seru banget nih Bu. Ada art terapi, ada belajar bersama di quality time nanti. Jangan lupa datang ya. Iya, dan yang paling dekat nih Bu Abda yang seru nanti di long weekend ini akan ada live IG bersama kakak-kakak OSIS. Wah, Nah, nanti siapakah parents yang akan diwawancarai? Kita lihat ya nanti ya. Seperti itu. nah, seru banget ya Bu Mutia gitu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama di bulan Januari ini. Insya Allah. Gitu. Nah, kalau misalkan untuk bulan selanjutnya itu seperti apa nih? Apakah sama atau ada hal yang berbeda? Iya, karena kita angkatnya tematik. Sebenarnya sih dibikin tematik nih biar seru aja dan biar terpetakan ya, biar terpetakan sebenarnya bahwa tindakan compassionate action itu ada banyak kategorinya gitu. Nah, di bulan depan kebetulan kita kan akan ada Smart Day. Iya, betul. Nah, Smart Day itu identik dengan dengan kognitif lah ya, science, math gitu-gitu ya, project. Maka kita temanya adalah the science of kindness. Nah, nanti kegiatannya itu akan banyak random act aja sih, random act of kindness yang meng-highlight bahwa ternyata itu tadi adalah kebutuhan bagi tubuh kita, otak kita dan hati kita untuk kita berbuat baik itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan beririsan dengan Ramadan gitu. Nah, ini yang udah ini udah senior nih temanya Compassionate Action Challenge. Jadi nanti buat mama papa juga gitu ya dan anak-anak semuanya jangan lupa nantikan Compassionate Action Challenge yang nanti akan diposting di sosial medianya Lazuardi dan di WhatsAppnya Lazuardi dan akan ada juga di jurnal Ramadannya. Jadi konsepnya tuh tiap hari boleh milih di antara 3. Mau environment, mau to others atau to yourself. Tiap hari selama bulan Ramadan kita lakukan random act of kindness. Itu sih yang bisa di-spill dulu. Nah, Bu Mutia, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, mari kita lihat beberapa cuplikan kegiatan-kegiatan compassionate action yang sudah berjalan. Nah, kalau dari Bu Mutia sendiri ya mengamati gitu kan selama beberapa bulan ini berjalan, biasanya tuh perubahan apa sih Bu yang terlihat oleh siswa gitu? Mungkin kalau perubahannya adalah saya berharapnya ya ini siswa itu lebih menyadari gitu bahwa ternyata dengan hal-hal atau aksi-aksi kecil itu mereka sudah melakukan kebaikan dan yang ingin banget saya menjadi goalnya kita itu adalah bahwa anak-anak tuh jadi merasa oh ternyata berbuat kebaikan itu bikin kita happy. Oh ternyata kita bisa loh lakukan hal-hal sekecil ini kayak
Salah satu tantangannya misalnya di bulan kedua kemarin duduk bersama teman yang duduk sendirian di kantin, menemani teman yang makan sendirian di kantin, itu tuh sesuatu yang manis sekali gitu ya. Jadi harapannya sih itu, kalau perubahannya terlihat atau enggak, terlihat sih mungkin, tapi belum sempat sih kalau mengukurnya seperti apa gitu. Mungkin hal-hal kecil itu bisa dampak besar ya untuk orang lain. Mudah-mudahannya gitu ya. Nah, selanjutnya nih Bu Mutia, menurut Bu Mutia kenapa sih penting banget kita untuk menanamkan nilai-nilai compassionate action ini sejak usia Ananda di sekolah ini? Ya, baru saja nih kemarin nih kita diskusi juga sama para pimpinan Lazuardi gitu ya. Sebenarnya kembali lagi ke fitrah kita sebagai manusia gitu. Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah, menjadi agent of change. Jadi kebaikan itu sebenarnya ada dalam diri kita. Kindness itu adalah elemen dari diri kita. Jadi rasanya kalau kita tidak melakukan kindness, berarti kita mengabaikan satu bagian penting dari diri kita gitu ya. Dan bahwa compassion itu adalah inti dari agama kita gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diturunkan ke muka bumi ini untuk menebarkan kebaikan, rahmatan lil alamin. Maka kita sebagai umatnya juga harus melakukan itu. Harapannya semua dari kita sadar bahwa itu tadi fitrah manusia adalah baik, maka kebaikan itu adalah harus jadi bagian dari keseharian kita dan tidak butuh upaya yang terlalu besar kok untuk berbuat kebaikan gitu. Itu. Jadi bukan hanya untuk hari ini juga ya Bu Betul. Mutia, tapi untuk mereka di masa depan. Iya. Nah, terakhir nih Bu Mutia, sebelum penutup gitu ya, kalau boleh Bu Mutia menyampaikan gitu ya, satu pesan untuk siswa, orang tua atau pendidik tentang compassionate action, apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya. Lewat kebaikan kecil yang kita lakukan setiap hari, kita bisa membuat perubahan besar gitu. Dan bahwa kebaikan itu bukan tujuannya untuk kita jadi merasa baik karena kita berbuat baik, kita merasa baik gitu ya. Atau banyak yang bilang, oh iya untuk rilis endorfin dan dopamin itu kita perlu kindness. Tapi kita menyadari bahwa kebaikan itu, melakukan kebaikan adalah kebutuhan untuk kita gitu. Dan bahwa nilai-nilai kebaikan itu perlu kita bawa untuk diri kita, kindness to ourselves, kindness to others, and kindness to the environment. Seperti itu. Wah, Masya Allah banget nih Bu Mutia, ternyata tuh kita udah sampai di penghujung podcast ini nih Bu Mutia. Terima kasih ya Bu Mutia untuk obrolannya hari ini, dan di Lasok ini kita belajar bahwa kepedulian itu bisa dimulai dari hal sederhana. Betul. Dan ketika dilakukan bersama, dampaknya pasti akan sangat luar biasa. Betul. Nah, buat Last People, terima kasih nih sudah menyimak podcast kali ini. Sampai jumpa di Lasok berikutnya. Saya Abda dan Mutia. sampai jumpa.